Karena ya faktornya pasti keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik. Itu menjadi penentu. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir dalam memberikan bantuan program dengan namanya RTLH, bantuan rumah tidak layak huni. Ya Itu kan? sudah jadi program kan ya? Menjadi program memberikan suatu rumah yang lebih baik dari sebelumnya. Ini mungkin bisa dibilang pendataan dari pendataannya yang belum maksimal dari tingkat OPD atau lainnya, sehingga beberapa dari masyarakat masih banyak yang kebutuhan dan sangat membutuhkan masih belum dapat program tersebut. Sistem yang kita ini yang harus diperkuat itu adalah penganggarannya ya. Banyak rumah tidak layak huni ini ya kan kebutuhannya banyak tapi anggarannya kurang. Iya. Ya kan? Anggaran lagi sekali lagi. Iya, sekali lagi anggaran ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Albi TV yang tentunya bukan sekedar bicara tapi lebih dekat, lebih paham. Masih bersama saya Risa Ismaya dengan topik-topik dan juga isu-isu terbaru yang luar biasa yang nantinya kita angkat, kemudian kita bahas bersama dengan perwakilan rakyat di Provinsi Jawa Timur. Kembali saya hadir bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur akan membahas satu tema yang luar biasa. Tema ini sebenarnya sudah saya simpan agak lama. Hari ini saya bertemu dengan kayaknya orang yang pas untuk bisa berdiskusi, berdialog begitu, bagaimana menyikapi permasalahan yang ada dalam masyarakat sekarang ini. Tema kita hari ini adalah program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Timur. Bersama dengan anggota dewan yang luar biasa, nanti kita akan spill siapakah yang hadir hari ini. Tapi sebelumnya terkait dengan tema yang tadi saya sampaikan, seperti yang kita tahu, rumah itu adalah kebutuhan dasar dan hak yang fundamental setiap warga negara. Tapi di Jawa Timur masih banyak ternyata keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dengan kondisi atap yang mungkin rapuh, kemudian dinding berlubang, lantainya masih tanah, itu masih bisa dan sering kita temui di Jawa Timur. Nah, kemudian banyak juga yang menyampaikan harus dilakukan sesuatu nih agar terjadi perubahan bagaimana tidak lagi banyak ditemukan rumah tidak layak huni yang masih ada di Jawa Timur. Pertanyaan yang muncul dalam benak pikiran saya adalah mengapa jumlah RTLH atau rumah tidak layak huni di Jawa Timur ini masih sangat tinggi. Kita akan tanya dengan sahabat saya, anggota dewan yang kemarin waktu ketemu pertama, beliau ini masih muda, energik gitu ya. Banyak senyum, banyak ide-ide yang luar biasa ketika off the record ya. Apa yang disampaikan tuh benar-benar luar biasa. Bersama dengan anggota dewan dari Komisi D Dapil 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Ada Mas Bima Rafsanjani Rafid, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra. Selamat datang di podcast ABTV kembali. Siap Mbak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Wow, kayaknya berseri-seri habis olahraga tuh gimana nih tadi? Ya tadi habis main paddle. Oh ternyata lagi hype sekarang nular juga ke Mas Dewan. Itu olahraganya anak muda sebenarnya. Olahraga anak muda yang males karena itu kan kalau olahraga paddle ini diciptakan karena lapangan tenis yang terlalu besar. Tapi nggak apa-apa, yang penting gerak. Ada usaha untuk biar lebih bugar agar bisa menjalankan tugas sebagai anggota dewan maksimal. Benar daripada sekali. Hanya diam duduk di rumah saja, walaupun olahraga tipis-tipis kan bisa menjaga kondisi tubuh gitu. Benar sekali, benar sekali. Apalagi beberapa waktu terakhir musim hujan juga, kalau tidak diimbangi dengan menjadikan daya tahan tubuh semakin meningkat itu bahaya. Benar. Banyak turun ke jalan, kemudian cuaca berubah tiba-tiba tadinya. Jadi benar-benar harus diimbangin terkait dengan olahraga. Rutinitas yang banyak gerak. Banyak gerak dan juga gizi yang masuk ke dalam tubuh itu perlu dia. Juga Penting gitu ya, pentingnya.
Oke, banyak hal yang pengen kita bahas hari ini. Saya pengen ngobrol lagi nih dengan Mas Dewan Ya. ya. Udah lama nggak ketemu, hari ini ketemu lagi. Mhm. Tadi sudah sempat saya sampaikan sedikit RTLH miris sebenarnya dengan kondisi di Jawa Timur. Ternyata Ya. masih banyak rumah tidak layak huni. Yang ada yang tadi saya sampaikan pondasinya rapuh, kemudian atapnya juga rapuh begitu ya. Tanahnya lantainya masih tanah. Itu banyak di Jawa Timur. Benar. Kalau menurut Mas Dewan, kenapa sih masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Timur? Karena ya faktornya pasti keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik. Itu menjadi penentu. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir dalam memberikan bantuan program dengan namanya RTLH. Bantuan rumah tidak layak huni. Itu sudah jadi program kan ya? Menjadi program memberikan suatu rumah yang lebih baik dari sebelumnya. Layak untuk ditinggali bersama dengan keluarga gitu. Ya kan, lebih layak. Ya, pastinya bukan bedah rumah yang kayak di RCTI tiba-tiba semewah itu, tapi ini setidaknya layak untuk dihuni dan ditinggali. Artinya layak dihuni ini atap tidak bocor ya kan, dinding tidak bolong ya kan, lantainya juga tidak tanah. Nah, itu yang menjadi fokus utamanya ya kan. Dan juga benar-benar program rumah tidak layak huni ini diharapkan tepat sasaran juga. Nah, itu yang mau saya tanyakan Mas Dewan. Karena di dalam masyarakat sendiri ketika ada mencanangkan rumah layak huni yang diberikan kepada mereka-mereka yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak untuk dihuni gitu ya. Kadang-kadang nih ada selentingan yang disampaikan masyarakat, kenapa ya program RTLH itu kadang nggak tepat sasaran? Itu yang banyak ditanyakan loh Mas. Gimana? Ini mungkin bisa dibilang pendataan dari pendataannya yang belum maksimal. Dari tingkat OPD atau lainnya. Sehingga beberapa dari masyarakat masih banyak yang kebutuhan dan sangat membutuhkan masih belum dapat program tersebut. Ya kan? Dari segi pendataannya contoh seperti apa? Mungkin pertama dari tingkat desa dulu, RT RW-nya ya kan, terus juga tokoh-tokoh masyarakatnya. Nanti itu dari pihak desanya mengirimkan kepada pihak dinas itu kadang-kadang orang-orang terdekatnya saja. Sehingga membuat orang-orang yang sangat prihatin dan membutuhkan itu tidak mendapatkan bantuan tersebut. Mas Dewan perasaannya gimana kalau tahu yang ya gitu? Perasaannya sangat sedih ya pastinya kan, karena orang yang benar-benar mampu dan sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan itu tetap diberikan. Ya tetap diberikan. Itu mental apa ya bisa dibilang ya, sebenarnya itu saya juga kalau dikasih juga pasti mau. Namanya gratis, mungkin semua orang saya yakin gak munafik pasti mau. Tapi mental seperti ini saya kira harusnya masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur lebih paham gitu ya. Harusnya lebih paham, lebih mengerti. Karena program-program ini tidak layak diterima bagi mereka, apalagi yang masih mampu. Betul. Ya kan? Saya yakin semuanya pengen rumahnya mereka itu diperbaiki dengan secara gratis. Tetapi ini kan utamanya dibuat program ini buat orang-orang yang benar-benar dari tingkat terendah. Kondisi ekonomi yang sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang dan sangat-sangat memprihatinkan, ya kan. Utamanya program ini adalah kita biar tidak ada terlalu gap yang terlalu jauh. Kesenjangan ekonomi. Ya, kesenjangan ekonomi yang tidak terlalu jauh sehingga tidak ada rasa ketidakadilan itu nampak sekali. Ya, nampak sekali gitu loh. Kalau yang kita tahu kayak gitu juga sih Mas, cuman pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan harapan kita ya. Benar sekali. Itu berarti harus merubah mindset masyarakat di mana ketika sudah mampu ya jangan bilang tidak mampu. Untuk tetap menerima bantuan yang diberikan pemerintah. Emang banyak yang model-model seperti itu, bukan hanya tentang RTLH ya, ini agak menyimpang sedikit. Program-program lainnya mungkin seperti BLT aja orang sudah mampu aja kadang masih ada yang nerima. Atau program-program. Dan masih gembira, tidak sadar bahwa itu hak
bukan haknya padahal ya kan. Karena ya siapa sih orang nggak mau dikasih uang? Contohnya kalau BLT. Betul. Ya kan. Nah, semuanya pasti mau. Pasti mau. Nah, balik lagi contohnya kayak RTLH. Siapa yang nggak mau dibangun rumahnya direnovasi? Kurang lebih begitu. Tetapi ini program ini dibuat buat masyarakat yang kurang mampu. Kalau Anda merasa mampu, jangan ambil. Iya, berikan kesempatan kepada yang memang kurang beruntung. Iya, saya kira masyarakat harus diberi edukasi ya kan. Terus juga masyarakat jiwa sosialnya itu harus peka. Bahwasanya masih banyak orang yang lain yang membutuhkan. Pernah nggak waktu reses, waktu kunjungan ke warga, ada yang menyampaikan, Mas Dewan gimana nih, ternyata tetangga saya lebih mampu malah dapat bantuan daripada kita untuk RTLH. Wah pastinya, saya kalau reses itu banyak sekali yang menyatakan hal tersebut. Keluhan-keluhan yang RTLH. Terus terang, dulu saya pernah mengawal program renovasi rumah, tapi beda jenisnya. Beda kriteria. Dulu saya pernah bawa program BSPS, Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya Masyarakat. Jadi ini sistemnya ada swadaya ya. Beda dengan RTLH yang tidak perlu ada swadaya full masyarakat. Dari pemerintah kan. Full dari pemerintah. Kalau BSPS full juga dari pemerintah, tapi ada bantuan dari warga juga. Ada bantuan juga dari swadayanya juga. Ini kurang lebih sama juga anggarannya, kurang lebih 20 juta juga. Tetapi persoalannya penunjukan dari desa-desa itu kadang mendatanya orang-orang terdekat. Oh, yang dianggap kenal, yang dianggap saudara. Dianggap kenal, dianggap saudara, dianggap timnya, dianggap dulu. Berjasa pada hidupnya. Berjasa waktu pemenangan mereka. Ya kurang lebih begitu. Padahal waktu itu saya sudah membawa BSPS, ini program dari pusat. BSPS ini kurang lebih waktu itu dari 2020 sampai 2024 akhir 2025 kurang lebih saya membawa tuh 3.000 rumah. Sudah diperbaiki, disediakan seperti itu. Iya, kuota ya. Dapat kuota 3.000 saya berikan di 3 kabupaten itu. Kurang lebih tiap kabupaten kota di Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi itu dapat 1.000 semua. Ditepuk tangan ya. Mungkin nanti RTLH ada program juga yang bisa mengikuti program yang sudah diselesaikan gitu ya nantinya seperti apa. Nah, kalau menyampaikan terkait dengan RTLH, kemudian pembangunan yang dilakukan, apa sih sebenarnya yang sering membuat kualitas bangunan hasil renovasi itu sering tidak merata gitu loh Mas, kadang-kadang yang kita tahu. Ini balik lagi, ini kan sistemnya RTLH ini kan penyebab yang kualitasnya tidak baik karena satu contoh besinya ada 9 dikurang jadi 7. Ya kan? Karena pembangunan ini bukan kontraktor, dia padat karya atau lewat teknisi-teknisi lokal di sana, ya kan? Maksudnya itu tukang-tukang lokal. Kadang-kadang ya ada sedikit bermain juga bandel-bandelnya juga. Oknum ya. Karena RTLH ini masuknya nanti anggarannya ke BK Desa. Desalah yang mencari siapa yang membangun itu, tapi sistem pembangunannya ini padat karya. Padat karya, betul. Ya kan? Dan juga yang menjadi kualitasnya tidak baik itu dari contoh semennya kurang. Campurannya nggak sesuai. Campurannya nggak sesuai ya kan. Jadi yang anggarannya 20 juta rupanya dihabiskan cuma 15 juta, 5 jutanya masuk kantong, entah kantongnya siapa. Atau mungkin 17 juta, 3 jutanya masuk siapa, ya kan. Hal praktik-praktik seperti inilah yang saya kira harusnya patut dikurangi. Fungsi pengawasan lagi ini. Fungsi pengawasan dari KWCD gitu ya. Ya, kami terus menekankan kepada pihak OPD, terus terang dari Dinas PUPR, harus terus mengawasi program RTLH ini benar-benar sudah harus tepat sasaran, sama kualitas harus dijaga. RTLH ini kalau kita lihat atau Mas Dewan terjun langsung ke desa-desa atau wilayah-wilayah, memang kebanyakan banyak rumah tidak layak huni ya. Kalau menurut Mas Dewan sendiri dampaknya rumah tidak layak huni atau RTLH ini untuk kesehatan dan kesejahteraan warga seperti apa sih Mas? Ya pastinya kalau rumah sudah tidak layak huni, tidak nyaman ditempati. Terus untuk kesehatan pastinya pasti banyak penyakit-penyakit yang tumbuh di rumah tersebut. Dan yang terakhir mengganggu
kembang tumbuhnya seorang anak. Ya, tumbuh kembang anaknya terganggu karena kondisi dari rumah yang tidak layak huni tadi. Mungkin entah kumuh ya kan dan sebagainya, kita kurang benar-benar kurang gimana gitu melihatnya. Iya, betul. Kembali lagi ke tadi Mas, sempat menyampaikan kan cara memastikan penerima bantuan RTH/LH yang benar-benar berhak tuh gimana sih? Ada gambaran nggak sih Mas? Mungkin nanti cara memastikannya gimana? Cara memastikannya satu, dia pasti punya sertifikat. Oke. Ya, bukan rumah orang. Betul. Nanti rumah orang dibenerin, Iya. bukan rumahnya. Rumah pribadinya. Betul. Satu itu. Yang kedua, atapnya bocor, ventilasi tidak ada. Survei biasanya gitu nggak sih Mas? Iya. Terus gentengnya itu mungkin sudah parah, hancur, roboh ya kan. Dan kadang-kadang benar-benar yang dia nggak punya keramik. Ya tanah aja gitu. Iya, tanah aja. Kalau nggak keramik, ya mungkin bervariasi sebenarnya sih. Ada yang dia cuma modelnya kayak gubuk doang, tapi dia punya sertifikat. Pernah nemuin kayak gitu? Ada yang benar-benar gubuk, cuman dari kayak kayu-kayu gitu, atapnya itu jerami. Hah? Masih nemu kayak gitu ya Mas? Masih ada. Kalau di perdesaan pedalaman itu masih ada. Masuk surveinya ya? Masuk itu. Tapi kendalanya kadang-kadang itu di masalah sertifikat. Oke. Karena tidak hak milik pribadi, bukan punyanya sendiri. Kadang bukan milik pribadi, karena karena nggak diurus mungkin ya lebih tepatnya. Oke, seperti itu. Itu banyak Mas kayak gitu? Masih banyak. Menemui seperti itu ketika reses, ketika turun gitu? Ketika reses, ketika turun, ketika dulu saya pernah waktu nurunin program BSPS, hampir mirip itu regulasinya. Ya kan? Yang membedakannya karena ada swadaya aja, hampir mirip. Ya permasalahannya sama seperti itu. Hanya dananya didapat dari mana saja gitu ya, yang beda itu di situ. Iya. Dan program ini saya terus terang, program pembangunan dan renovasi ini sangat menyentuh kepada masyarakat. Masyarakat betul-betul menerima Wah, manfaatnya. ini sangat-sangat bagus, saya bisa dibilang program bedah rumah ini. Saya kalau turun ke daerah, ke dapil, kalau lagi reses, kalau saya tanya mintanya apa? Minta pembangunan dan renovasi. Karena ini mereka benar-benar tinggal di tempat itu. Penyebab saya bisa menang di 2000, balik lagi cerita sebelumnya saya mau balik kelas balik. Saya bisa menang di 2024 karena saya pernah membawa program ini. Bedah rumah, hampir mirip-mirip. Bedah rumah itu jadi celengan sosial saya sehingga saya dikenal orang karena pembangunan rumah itu tadi. Dan itu sering dilakukan ya? Ya, sering dilakukan. Dan hari ini saya kemarin waktu RTLA ini saya coba untuk bangun juga di daerah dapil saya lewat RTLA yang dari program provinsi ini. Kendalanya sama. Permasalahannya di bawah itu, ya seperti saya bilang tadi, banyak orang yang tidak layak itu mau untuk dibedah rumahnya karena pengen. Dan banyak ditemui. Pengen saya masuk rumahnya dibedah. Terus apa yang udah mampu dan sebagainya, saya bilang kasih nanti dulu, masih banyak orang yang masih membutuhkan. Diberi pemahaman seperti itu. Iya, saya selalu menyampaikan nanti dulu pelan-pelan ya kan. Satu-satu dulu orang-orang yang tidak layak ya kan. Kiranya Sebanyuwangi itu Bondowoso sudah layak semua, boleh deh kalau mau ya kan. Tapi asal memenuhi syarat. Baik lagi, kalau nggak memenuhi syarat. Boleh nggak tahu syarat-syaratnya itu apa aja? Syarat-syaratnya. Selain tadi sertifikat hak milik ya? Iya, sertifikat ya kan hak milik. Karena kalau misalkan nanti sertifikat hak milik, misalkan bukan punya dia, tidak ada kepastian hukum, nanti nggak berani juga mau bangun dari pemerintah provinsi. Iya. Dan juga sebenarnya pengajuannya itu nanti lewat desa. Oh, ada pengajuan dulu lewat desa baru disetujui gitu ya? Nanti desa itu akan mengirim kepada dinas. Berarti didata dulu. Sistem didatanya seperti itu. Yang layak dan tidak layak. Iya, RT RW nanti biasanya mencarikan itu atau tokoh masyarakat di sekitarnya. Nanti dia akan mendata, ya kan. Mana nih yang rumah-rumah yang kira-kiranya yang kira layak. Saya kira Pak RT RW sebenarnya udah mengerti. Iyalah, warganya apalagi warga tahu, sekitar gitu ya kan. Mana pasti yang perlu. tahu mana yang paling membutuhkan dan mana yang tidak. Iya, bagi gitu lagi ya. kadang-kadang mungkin ada RT RW yang juga masalah Tadi pribadi mungkin ini kan sama. banyak kita bahas tadi. Iya. Pribadi sama orang yang tidak layak itu sehingga nggak dikasih ya kan.
Sebenarnya Tapi kalau boleh kita tahu ya Mas Diwan ya, Hmm. terkait dengan masalah terbesar terkait status tanah tadi kan harus milik sendiri kan disampaikan. Masalah terbesarnya terkait dengan status tanah dalam program RTHA itu seperti apa? status tanah itu sangatlah penting karena pembangunan tersebut pemerintah tidak mau bangun di rumah orang yang tidak memiliki kepemilikannya. Haknya bukan haknya gitu. Bukan haknya apalagi ya kan. Walaupun sebenarnya itu dia tuh udah tinggal 50 tahun atau 20 tahun, tapi pemerintah tuh gak berani. Karena takutnya nanti ada tanah bersengketa dan mungkin itu tanah warisan keluarga, tapi kan bisa ntar ya tanda kutip nanti jadi polemik ke depannya kan. Betul. Pemerintah menghindari hal tersebut, tapi pemerintah memberikan solusi bagaimana mungkin contohnya nanti kita beri pemahaman, Ibu urus sertifikatnya dulu. Diurus sampai benar-benar legal. Benar-benar legal secara sah, dan kepastian hukumnya jelas. Kami siap bantu untuk membangunkan program RTHL. Ada pengarahan berarti itu? Pasti ada dari pengarahan. Pemerintah gitu ya? Pastinya ada pengarahan, khususnya di desa pasti sudah diberitahu. Ya kan, kalau misalkan ada program tersebut itu. Fungsinya dari atau peran dari Komisi D besar sekali berarti di RTHL ini ya? Iya benar sekali. Kalau peran yang signifikan, peran yang sangat penting dari Komisi D DPRD Jawa Timur untuk memperkuat program RTLH ini apa tuh Mas? Sistem yang kita ini yang harus diperkuat itu adalah penganggarannya ya. Banyak rumah tidak layak huni ini ya kan kebutuhannya banyak tapi anggarannya kurang. Iya. Ya kan? Anggaran lagi sekali lagi. Iya, sekali lagi anggaran ya kan. Pemerintah pusat aja tidak mampu membangun seluruh Indonesia. Apalagi provinsi. Nah, ini perlu kita tingkatkan karena terus terang kemarin aja di PAPBD di perubahan anggaran rumah tidak layak huni itu cuma 500. Seluruh Jawa Timur dibangunnya. Artinya kalau 500 rumah di perubahan seluruh Jawa Timur cuma 500 yang dibangun. Padahal kebutuhannya lebih banyak dari itu. Solusinya ada nggak sih Mas? Solusi terbaiknya memang kita harus mencari akalnya lewat CSR dengan Basnas. Iya. Ya kan? Dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah masing-masing. Iya, mungkin dari pihak Komisi D kita berkoordinasi dengan OPD terkait. Bagaimana kita mungkin mendapatkan CSR dari Basnas ya kan. Itu kan sesama sinergi dengan pemerintah kan. Basnas kan dari masih masuknya dari instansi pemerintah juga itu kan. Basnas. Mungkin lebih bisa diturunkan anggarannya untuk membuat bantuan ataupun memberikan sinergitas terhadap bantuan program RTLH ini. Ini programnya bagus, cuman terkendala di anggaran. Iya. Ada beberapa juga yang menyampaikan sebenarnya yang ingin diperbaiki rumahnya dan mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik terkait dengan kesehatan dan juga kondisi rumah itu banyak. Cuman kembali lagi pemerintah sudah berusaha tapi memang anggarannya terbatas begitu. Mungkin nantinya ada nggak sih upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan khususnya pemerintah dan juga Komisi D untuk terus bisa membuat program ini yang diberikan manfaatnya tuh bertambah tiap tahunnya gitu loh Mas. Kan kalau misalkan tahun depan atau tahun ini gitu ya hanya 500 dulu misalkan. Untuk tahun depan bisa naik gitu. Upaya apa sih yang harusnya dilakukan gitu loh Mas? Kalau kemarin 500 itu di perubahan anggaran. Kalau misalkan waktu di anggaran pokoknya kemarin ribuan. Tapi kan penambahan anggaran waktu di penambahan anggaran di akhir tahun cuma nambah 500 itu menurut saya terlalu sedikit. Jadi kiranya kuota untuk RTLH-nya ini diperbanyak. Karena ini sangat-sangat membantu sekali kepada masyarakat. Nah, saya terus akan berjuang untuk menambahi kuota RTLH ini nanti di komisi. Saya akan terus memperjuangkan hal tersebut. Karena terus terang saya reses ke bawah yang disampaikan kepada masyarakat selain masalah fundamentalnya adalah jalan, ya kan, aspal dan sebagainya yang kemarin sempat dibahas, adalah masalah rumah mereka membutuhkan sekali, ya kan. Karena mereka tempat tinggal selain mereka jalan yang bagus, mereka pengen punya tempat tinggal yang layak, ya kan. Setelah tempat tinggal yang layak, mereka akan memikirkan tentang bagaimana isi perut mereka, ya kan. Terjadi seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu.
Sebenarnya harapan semuanya tuh sama. Terkendala anggaran saja ini ternyata. Ya semoga nanti ada solusi-solusi terbaik gitu ya Mas, bagaimana kita mendapatkan anggaran yang bisa mencukupi kebutuhan untuk RTLH di tahun-tahun berikutnya dengan sinergi tadi. Basnas juga kita bisa sinergi juga dengan pihak pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah pusat ya kan. Dan juga alhamdulillahnya RTLH ini di pemerintah kota juga ada juga RTLH. Artinya nggak sendirian kita ini untuk berkoordinasi ataupun bergotong royong dalam memberantas rumah yang tidak layak huni. Ya. Usahanya udah banyak dilakukan dari teman-teman DPRD provinsi sendiri. Ada nggak sinergi dengan komisi lain terkait dengan RTLH ini, Mas? Untuk sinergi lainnya dengan komisi lain, kita ini paling di komisi ini ya, bagian yang keuangan. Komisi C? Iya, C. Oke. Karena terkait dengan anggaran, mereka harus meningkatkan PAD-nya. Ya, betul. Kalau PAD-nya banyak, pasti ditambah kuotanya. Itu sinergi kita ke sana. Ketika program RTLH yang sudah berjalan, kemudian Mas Dewan reses, ketemu dengan masyarakat, apa yang disampaikan mereka yang sudah menerima manfaat? Wah, mereka berterima kasih. Ceritakan. Jadi saat kemarin, kalau masyarakat yang saya beberapa temui, bahkan ada yang nangis. Nangis ya? Ya nangis kayak terima kasih banyak. Karena mereka dalam hidupnya itu tidak menyangka mendapatkan bantuan itu. Karena ini lebih tepatnya bantuan ini benar-benar perorangan. Ya kan, beda kayak jalan kan, kalau jalan kan semua orang merasakan. Menikmati. Kalau ini benar-benar dia yang merasakan. Dan dia yang merasakan, dia yang menempati pula rumah tersebut sehingga mereka terharu ya kan. Mendapatkan bantuan rumah tadi itu. Rezeki untuk memperbaiki rumah gitu ya. Ya, rezeki untuk memperbaiki rumah, sehingga hal-hal inilah yang saya benar-benar berharap bisa berkelanjutan terus-menerus, dan orang-orang yang masih belum dapat, saya kira akan kita berikan semuanya satu persatu bertahap. Semoga tepat sasaran yang kita harapkan begitu ya. Harapannya itu, karena kalau kalau tidak tepat sasaran tuh marahnya tuh ke kita karena dikiranya kita yang nunjuk-nunjuk ya kan, padahal kita ini tugasnya Dewan ini tidak ada dalam penunjukan rumah ini. Tugas kita ini hanyalah mengawal program tersebut bisa turun di daerah tersebut ya kan. Dan tepat sasaran. Ya kan. Bagian untuk verifikasi dan penindaklanjutan siapa yang layak dan tidak layak itu adalah OPD. Nah, oleh karena itu saya akan menekan para OPD agar selektif dan lebih mengerti mana yang layak dan tidak layak. Itu penting berarti. Nanti tetap fungsi pengawasan akan ditekankan ke OBD terkait dengan RTLH. Biar masyarakat yang betul-betul membutuhkan yang mendapatkan fasilitas itu. Benar sekali. Ini masih panjang berarti perjuangannya. Tapi kayaknya Mas Dewan ini ya gembira sekali ya kalau program-program seperti ini. Kayaknya langsung tepat sasaran. Orang yang merasakan tuh terlihat sekali bahagianya kayak gitu ya misalnya. Saya itu ingat kata Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Gimana? Ketua Partai Gerindra saya kebetulan dari Partai Gerindra. Jadi pemimpin itu cuma satu. Yen wong cilik iso gemuyu gitu aja. Waduh, keren. Tahu nggak artinya? Itu kalau wong cilik itu kalau orang kecil itu bisa tertawa, tersenyum, bahagia gitu kan maksudnya ya? Jadi biar orang kecil, orang-orang miskin itu ataupun orang yang tertinggal, itu mereka bisa tertawa, tersenyum, bahagia itu yang merupakan kebahagiaan tersendiri. Iya, kebahagiaan tersendiri itu untuk kalau kita membantu mereka itu. Jadi kayak saya ini kayak berjasa bagi mereka. Walaupun sebenarnya memang itu tugas dari sebagai pemimpin. Apalagi saya adalah bisa dibilang pembantu masyarakat. Memang harus siap selalu selama 24 jam siaga membantu mereka. Dengan segala kondisinya yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Ya, benar sekali. Jadi itu kata Pak Prabowo, memang kalau kita membantu orang, ya bantulah. Ya kan? Jangan setengah-setengah. Jadi ada juga kata Pak Prabowo juga, tidak bisa membantu 1000 orang,
bantulah 10 orang. Tidak bisa bantu 10 orang, bantulah 1 orang. Tidak bisa bantu 1 orang, jangan membuat susah orang lain. Bener banget loh ya kalau dipikirkan kayak gitu ya. Saya pengen ngobrolnya lama, tapi lagi-lagi kita ada keterbatasan waktu. Ngobrolnya asik sebenarnya, karena kalau menurut dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dewan, RTLH ini masih jadi fokus dan cukup serius permasalahan ini. Karena terkait dengan kesehatan ya, kesehatan kemudian keberlangsungan tumbuh kembang anak-anak di masing-masing keluarga. Karena dengan kondisi yang seperti itu tidak mungkin anak-anak akan bertumbuh kembang dengan baik. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan terakhir saya adalah bagaimana memastikan RTLH ini atau programnya ini berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Bagaimana memastikan program RTLH ini berkelanjutan di periode-periode selanjutnya ataupun tahun-tahun berikutnya adalah yaitu di mana masih banyak rumah yang tidak layak huni. Pastinya itu. Kalau rumah yang tidak layak huni sudah tiada, pastinya program ini sudah hilang. Iya, karena semua dapat fasilitas yang sudah bisa untuk layak lah tumbuh kembang anaknya gitu ya. Kurang lebih seperti itu, dan program ini nanti akan kalau misalkan sudah layak semua, akan dialihkan program-program lainnya. Tapi kalau misalkan masih banyak yang butuh, pasti akan tetap terus ada. Berlanjut. Saya yakin itu. Kalau misalkan program ini hilang, saya akan memperjuangkan itu nanti di Indrapura nantinya. Oke, luar biasa Mas Dewan kita. Boleh saya singkat tadi pertemuan kita hari ini dengan apa yang disampaikan oleh beliau adalah program renovasi rumah tidak layak huni ini merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur ya. Tapi tantangannya memang besar ya Mas ya. Siap ya untuk melawan, bukan melawan, merespon tantangan seperti yang tadi yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Itu pasti kan? Pasti. Ternyata semakin hari semakin sedikit yang bisa diberikan bantuan karena keterbatasan anggaran. Kemudian ketepat sasaran. Iya, betul sekali. Itu juga masih jadi problem. Tantangan ya Mas, siap untuk menghadapi itu ya Mas? Pasti siap. Oke, kemudian kualitas bangunan juga. Wah, itu kualitas bangunan. Itu kan. Kemudian kasihan kalau misalkan masyarakat yang sebenarnya apalagi kurang tidak mampu layak dapat bantuan gitu ya. Tapi kualitasnya nggak sebaik yang seharusnya. Tidak sebaik seharusnya dan juga masih ada orang-orang koruptif yang masih mau ngambil keuntungan. Terus mengambil keuntungan yang banyak, itu sangat kasihan sekali. Dan yang paling penting adalah legalitas tanah. Ya, legalitas tanah itu sangat diperlukan. Pertama, ketika syarat untuk diberikan bantuan adalah legalitas tanahnya. Itu harus milik pribadi atau milik sendiri. Bukan tanah sengketa, bukan milik orang lain. Seperti itu. Komisi D ini berarti perannya strategis untuk ini ya. Jadi untuk infrastruktur. Betul. Jadi saya harap nanti ada informasi-informasi terbaru yang bisa dibagikan kepada kita Mas Bima. Bagaimana kita untuk lebih bisa tanggap terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada termasuk RTLH ini. Oke. Semoga untuk kedepannya banyak program-program penting lainnya yang bisa diluncurkan seperti ini, Mas Iwan. Tadi ada yang sudah berhasil, ini akan mengikuti yang tadi sudah berhasil. Iya, pastinya. Oke, luar biasa untuk obrolan kita kali ini. Terima kasih. Next time, lain waktu kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda yang siap kita sampaikan ke masyarakat, begitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Saya sudah berbincang dengan Mas Dewan yang luar biasa, wakil dari Provinsi Jawa Timur yang termuda untuk wakil rakyatnya sekarang ini, anggota Komisi Dapil 4 di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dari Partai Gerindra. Itu tadi obrolan kita bersama dengan beliau. Saya Risa Ismail pamit. Saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.